Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Alur 8. Kali ini, eee, kita akan membahas tentang dimensi alam kehidupan agar pengetahuan kita, dalam memahami alam kehidupan ini menjadi lebih baik, eee, mendekati realitasnya. Tidak hanya berdasarkan, eee, dongeng-dongeng misalnya. Ya, walaupun dongeng-dongeng, cerita-cerita, baik itu cerita rakyat ya, tentang alam kehidupan, eee, maupun cerita-cerita dari rumpun-rumpun kepercayaan tertentu, itu banyak baiknya juga ya, biasanya mengarahkan kita misalnya pada cinta pada alam kehidupan, atau, eee, mengajak kita untuk banyak merenung misalnya ya, tentang manfaat alam kehidupan dan untuk kita agar bisa bersyukur. Nah, kali ini kita akan lebih ya, eee, melihat dari realitas yang lebih mendekati kenyataannya. Kenapa saya bilang mendekati? Karena realitas ini nanti kita akan lihat, kita akan bahas, realitas aslinya ini sangat sulit untuk diketahui, ya. Nah, bahasan kita ini sekarang tentang bagaimana dimensi alam kehidupan terbentuk, ya. Misalnya alam kehidupan manusia, ya. Atau misalnya adakah dunia makhluk halus seperti setan dengan dunianya sendiri, genderuwo, dewa, malaikat ya, apakah makhluk-makhluk ini memang ada dan di mana mereka hidup, di dimensi mana ya? Lalu apakah surga dan neraka juga termasuk dalam dimensi kehidupan ya? Baik, para pemirsa sekalian, walau para ilmuwan ya sekarang di zaman canggih ini, sekalipun di zaman yang cukup modern ini, mengatakan bahwa alam raya ini terbatas, ya luasnya, jangkauannya, tetapi sebetulnya batas alam raya itu sendiri tidak pernah ditemukan hingga saat ini karena demikian luasnya. Hanya lewat hitungan matematis, ya, dan fisika itu kebanyakan dari para ilmuwan berkata bahwa alam raya ini sebetulnya terbatas, ada batasnya. Tapi sebetulnya tidak pernah ditemukan di mana itu batas alam raya. Nah, di galaksi Bima Sakti kita sendiri yang kita tempati atau galaksi Milky Way bahasa Inggrisnya ya, galaksi Bima Sakti ini di mana tata surya kita berada ini ya, ini diperkirakan ada sampai sekitar 400 miliar bintang. Bayangkan ya, 400 miliar bintang. Coba Anda bayangkan salah satu bintang ini ya adalah matahari kita. Ya, jadi ada sekitar 400 miliar matahari di galaksi Bima Sakti aja. Dan di matahari kita ini kita tahu ada sekitar berapa, 12 atau berapa ya, 8 sampai 12 planet. Nah, bayangkan kalau misalnya masing-masing bintang ini, matahari ini dikelilingi sekitar 10 misalnya planet, berarti begitu banyak planet dia, triliunan planet di galaksi Bima Sakti ini. Nah, sedangkan di alam raya ini saat ini diperkirakan ya, ada sekitar 200 triliun galaksi di alam raya. Dan jumlah ini masih terus bertambah 200 ini dengan penemuan-penemuan rumpun galaksi baru. Karena penemuan ini tergantung kepada kecanggihan teropong ya, kecanggihan teropong yang diciptakan oleh manusia ya untuk memeriksa sudut-sudut alam raya. Rumpun-rumpun klaster-klaster galaksi ya. 200 triliun, oh ternyata katanya di luar dugaan menuju ke 300 triliun ya dan seterusnya. Jadi alam raya ini sangat luas sekali. Ya, bayangkan orang-orang yang ribuan tahun yang lalu ya,
yang belum pada zaman canggih seperti sekarang, belum ada teropong ya, ketika bicara alam raya itu ya biasanya sekitar apa yang bisa dilihat oleh mata. Apa yang bisa dilihat oleh mata ya, itu yang biasanya mereka renungi sebagai alam raya. Ada bintang ya, ada matahari, ada bulan. Ya lalu mereka memperkirakan di semuanya ini pasti ada penguasanya ya. Ada Tuhan pencipta. Ya, jadi jangkauan orang-orang di katakanlah 2000 tahun yang lalu ya, 1500 tahun yang lalu itu sangat terbatas. Ya. Juga tentunya pengetahuan tentang makhluk-makhluk yang ada di balik bintang-bintang itu juga sangat terbatas ya. Nah, tetapi ya, kita akan fokus dulu nih ya, tentang, susunan ya, susunan dari materi nantinya. Hukum-hukum fisika yang harus kita pahami ya. Jadi seluruh benda-benda besar di alam ini ya, galaksi, tata surya, planet ya, bintang-bintang ya, eee, terbentuk secara terkomposisi dari benda-benda yang lebih kecil. Kayak bumi kita ya terdiri dari tanah ya, batu ya. Nah hingga nanti benda-benda yang sangat kecil ya, jadi batu dari benda-benda yang sangat kecil lagi tersusun, tanah juga yang disebut partikel. Partikel ini kita artikan ya sebagai benda-benda yang sangat kecil ya. Jadi benda apapun ya di alam raya ini, itu tidak ada yang utuh ya, itu komposisi, dibentuk oleh benda-benda yang lebih kecil dan terus lebih kecil sampai berbentuk partikel. Nah, di abad modern ini diketahui partikel itu contohnya adalah atom. Tetapi ternyata atom memiliki komposisi lagi. Ada proton, neutron, elektron, dan lain-lainnya ya, ada gluon, sebetulnya banyak ya, silahkan dieksplorasi ya tentang atom ini ya. Nah, semua proton, neutron, elektron ini juga disebut partikel ya. Nah, gambar yang kanan ini biasa yang dulu kita di sekolah diajarkan tentang bentuk atom, atom structure ya. Di intinya ini ada inti proton dan neutron. Ya, konon ini yang neutron ini memberikan massa berat dari atom tersebut. Ya. Sedangkan proton adalah gaya positif dan inti atom yang terdiri dari neutron dan proton ini dikelilingi oleh elektron yang memiliki gaya negatif. Ya. Nah, yang harus kita pahami ya, baraya sekalian, baraya alur 8, pemirsa alur 8, positif dan negatif ini itu konsep ya yang diberikan oleh para ilmuwan. Ya, kata positif, negatif hanya untuk membedakan saja bahwa elektron dengan proton ini memiliki medan gaya yang berbeda, ya. Satu dinamai positif, satu dinamai negatif. Bisa saja misalnya proton kita kasih medan namanya medan sendok, elektron medan garpu ya. Tapi kan nggak ini ya, nggak layak ya. Jadi dikasih medan positif, medan negatif. Nah, ketika gambarannya seperti yang di kanan ini, ya, para pemirsa sekalian, seakan-akan bentuk elektron itu selalu tetap lintasannya seperti ini, ada lintasannya. Elektron dalam mengelilingi inti atom, ya, ini ada lintasannya. Ini yang digambarkan di sekolah. Tetapi sesungguhnya tidak sesederhana ini. Ya. Di sebelah kiri ini ada gambaran, ya. Inilah gambaran yang mendekati realitasnya dari struktur atom. Ya, ini seperti apa ya, seperti berbulu atau seperti beludru ya. Ini maksudnya apa? Jadi atom ada intinya di tengah, ya. Titik-titik yang seperti beludru ini posibilitas posisi. Ya. Nah, ini lapisan-lapisan, ada lapisan ini ya, lapisan-lapisan elektron ini. Artinya elektron dalam suatu atom ya, itu sebetulnya posisinya sangat sulit diketahui dan
Posibilitasnya sangat banyak, jutaan, miliaran posibilitas ya, atau kemungkinan posisi dalam struktur suatu atom. Jadi sebetulnya ketika para ilmuwan meneliti struktur atom, itu bukan artinya dapat dilihat, "Oh, ini ada bulatan kecil nih, ini neutron, ini proton di intinya," bukan begitu ya. Lalu ilmuwan misalnya, "Oh, ini ada dilihat nih, kecil-kecil nih, partikel nih mengelilingi atom. Oh, ini elektron muatannya negatif." Sebetulnya partikel-partikel ini nggak bisa dilihat oleh mata. Ya, mau sampai memakai mikroskop elektron namanya ya, mikroskop elektron sekalipun, elektronnya itu nggak bisa dilihat. Apa yang bisa dilihat? Gayanya. Jadi, gaya atau field ya, atau efek ya, semacam denyut. Jadi, oh ini ada denyut elektron. Nah, ya, jadi oleh mikroskop elektron itu dirasakan ada denyut, ada gaya dari elektron pulse ya, atau apapun lah istilahnya ya. Oh ini proton nih, dapat dideteksi ya, bidang gayanya. Juga neutron seperti itu. Nah, dari bidang gaya itulah diketahui misalnya ya, elektronnya ada berapa biji misalnya gitu. Tetapi posisinya sendiri ya, itu sulit untuk diketahui kenyataannya dari waktu ke waktu. Karena posisi ini juga berbanding dengan waktu ya. Per milisecond, mikrosecond itu bisa berubah posisinya. Makanya penggambaran yang lebih tepat, yang sebelah kiri yang hijau ini, posisi elektron ini bisa ada dimanapun di bintik-bintik hijau ini. Banyak sekali kemungkinannya. Tidak dapat dipastikan. Nah, gambaran yang kanan ini, yang lebih sederhana ini, biasanya untuk menyederhanakan, ini disebut di biasanya pelajaran fisika, fisika konservatif ya, atau fisika klasik disebutnya. Yang kita pelajari sekolah-sekolah ya, fisika klasik. Sedangkan yang kiri ini biasanya ini dipakai bagian untuk di fisika kuantum. Ilmu fisika yang lebih modern, fisika kuantum ya, yang mempelajari dari gaya medan dari suatu elektron. Jadi realitasnya di alam ini, elektron dan proton itu berupa medan gaya. Ya, berupa medan gaya. Bukan bintik-bintik ya, bukan misalnya bulat-bulat, bukan hanya medan gaya. Ya, medan gaya positif, medan gaya negatif. Ya, letupan-letupan gaya itu ya, impuls-impulsnya yang dapat ditangkap. Ya. Baik, ini penting untuk dipahami ya. Jadi kita belajar spiritual teman-teman sekalian, baraya sekalian dari alur 8, itu harus ada ilmunya ya, yang ilmiah. Nah, nanti arahnya ini spiritual ilmiah yang mendekati kenyataan ya, bukan hanya hayalan dongeng-dongeng ya, dihayalkan ya, bukan ya, tapi harus ada ilmiahnya. Nah, ini ada suatu percobaan yang menarik dari elektron ini ya, baraya sekalian. Ini akan saya ceritakan. Jadi, untuk mendapatkan perilaku dari partikel, dalam hal ini partikelnya elektron yang di dalam percobaan ini. Ini ada suatu percobaan namanya percobaan double slit ya. Pertama-tama begini ceritanya. Jadi dibuat 2 celah nih ya, 2 celah ini yang coklat 2 celah ya, ada 2 celah, yang di seberangnya ada layar. Layar dibentangkan ya di depan celah ini berjarak beberapa meter. Nah, lalu kedua celah ini disorotkan cahaya. Cahaya loh ya, cahaya. Nah, cahaya. Nah, lalu nanti cahaya ini akan melalui 2 celah ini dan berinterferensi, karena cahaya itu sifatnya adalah gelombang. Gelombang disebut berinterferensi kalau satu gelombang memasuki akan memiliki gaya juga ya, medan juga nih ya. Ini tumpang tindih dengan medan yang lain ya. Sehingga dengan tumpang tindih ini disebut interferensi ya. Dari 2 celah ini didapatkan banyak garis-garis di layar, bukan cuma 2. Ternyata ada banyak. Hasil dari cahaya memasuki 2 celah, sekali lagi double slit, 2 celah.
Di layarnya mendapatkan banyak garis, tidak cuma 2. Ini dikarenakan terjadi interferensi gelombang cahaya. Ya, interferensi gelombang cahaya. Karena cahaya merupakan gelombang, memiliki medan gelombang. Nah, lalu ya, para ilmuwan mencoba tadi dengan cahaya, sekarang dengan elektron. Jadi ilmuwan memiliki membuat suatu alat yang canggih, yaitu pistol elektron, senapan elektron di sini. Artinya suatu pistol yang bisa menembakkan partikel elektron satu persatu. Tembakan satu persatu ke arah 2 celah ini. Ya. Nah, karena elektron ini kan partikel satuan nih, kayak buletan-buletan kayak gitulah kasarnya ya. Diperkirakan kalau elektron ini kan akan masuk satu persatu ke celah ini. Ya. Diperkirakan di layarnya itu akan ada 2 garis karena beda dengan cahaya. Kalau cahaya kan gelombang tadi berinterferensi. Kalau elektron ditembakkan, diperkirakan akan membentuk hanya 2 garis, kan satu-satu masuknya atomnya ya, elektronnya sorry. Satu-satu ke sini tembakan ya. Akan seperti ini. Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak seperti ini tampilannya. Tidak 2 begini. Seperti apa hasilnya? Hasilnya ternyata sama, banyak garis. Jadi ketika elektron ditembakkan satu persatu ke arah 2 celah ini, loh ternyata di layar garisnya banyak. Artinya apa? Artinya ketika elektron ini ditembakkan ke 2 celah ini, terjadi interferensi. Nah, ini yang membuat kaget. Sekaligus membingungkan. Loh, kalau cahaya okelah. Kan partikel dari cahaya itu namanya foton ya. Foton, partikel yang paling kecil dari cahaya dinamai foton. Ya. Nah, itu cahaya itu gelombang. Kok elektron ini partikel satuan kok membentuk seperti gelombang juga? Dari sini, baraya pemirsa sekalian, ambil kesimpulan bahwa elektron ini memiliki 2 sifat, yaitu sifat partikel sekaligus sifat gelombang. Ini yang di awal membuat zaman di abad 20 ya, 1900 sekian, di awal 1900 sekian, ini membuat kaget para ilmuwan fisika ya. Ternyata elektron memiliki sifat gelombang. Karena ketika ditembakkan kedua celah ini juga terjadi interferensi medan. Jadi ternyata elektron ini nggak buletan-buletan kayak gini, ini medan. Jadi elektron dengan foton cahaya itu sebetulnya nggak bisa dibedakan. Artinya sebetulnya secara substansi tampaknya sama suatu medan energi. Ya. Membentuk gelombang. Sekali lagi, partikel ya, itu juga memiliki sifat gelombang. Ini yang mengagetkan. Ya. Artinya, teman-teman sekalian, di alam raya ini konsekuensinya ya. Apapun ya, dari mulai galaksi, tata surya, bintang, bumi, planet, pepohonan, bebatuan, sampai nanti yang kecil-kecil kerikil ya semua, itu kan terbentuk dari partikel, dari atom-atom ya. Nantinya ada elektronnya. Nah, ternyata semuanya memiliki sifat gelombang. Artinya pepohonan, bebatuan itu memiliki frekuensi. Kan gelombang memiliki frekuensi, getaran. Mereka itu selalu bergetar ternyata. Bebatuan itu di partikel terkecilnya di tingkat elektronnya memiliki getaran-getaran gelombang. Artinya apapun di alam raya ini yang berbentuk materi itu berupa getaran. Ini yang bikin mengagetkan. Semuanya merupakan medan gaya, termasuk tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita sendiri ini sel-selnya ini, sel-sel tubuh ini, kan ada organ ya, dalam tubuh ini ada organ. Kepala, tulang, ya lengan, daging, darah itu kan ada sel. Nanti sel dibangun dari elektron-elektron kecil juga pada akhirnya. Dan memiliki getaran juga tubuh kita ini medan gaya, frekuensi ya. Ini yang sangat mengagetkan.
Kita lanjutkan ya, kekagetannya belum sampai sini, ya. Nah, lalu dicoba diukur di double slit ini, di celah ini. Artinya gini, apa sih sebenarnya yang terjadi elektron satuan ditembakkan ke celah, kok jadi gelombang ke sananya? Apa sebetulnya yang terjadi ketika mau masuk celah atau setelah masuk celah ini? Lalu para ilmuwan membangun suatu alat detektor untuk merekam secara gejala ya, bukan visual ya, secara gejala ya, secara efek medan di dekat pintu masuk dua celah ini. Sebelum masuk ini elektron nih ketika satu biji nih, sebetulnya dia masuk ke kiri apa masuk ke kanan gitu ya. Ternyata ketika diadakan pengukuran seperti ini, anehnya para pemirsa sekalian, garis di layarnya berubah jadi cuma 2 garis. Ini serem sekali. Kenapa? Kok tadinya interferensi gelombang banyak garis, ketika dipasang detektor di sini ya, di pintu sini, kok jadi cuma 2 garis? Juga dicoba di belakang, ketika pas keluar ini keluar dari kiri dari kanan sih, dan apa yang terjadi gitu ya. Di sini para ilmuwan ingin tahu. Ini mengerikannya, kok tiba-tiba layarnya berubah jadi cuma 2 garis di sini. Tidak lagi ada interferensi. Ketika alat detektor ini dimatikan atau diambil, tidak lagi diintip di sini, di celah di sebelum atau sesudah celah, kembali di layar ini jadi banyak garisnya. Terjadi lagi interferensi. Ketika diintip lagi, tidak terjadi interferensi, jadi cuma 2. Bayangkan. Jadi si elektron ini ketika dicoba diintip oleh para ilmuwan dengan alat detektor, seperti tahu dia lagi diintip. Ya. Ketika dia diintip, dia memberikan mode partikel. Mode partikel itu kan satu masuk ya, satu masuk kiri, satu masuk kanan, satu masuk kiri. Jadi ketika diintip dia pakai mode elektron sebagai partikel. Ketika alat pengamatnya, pengukur ini, detektor ini diambil atau dimatiin, dia kembali berlaku seperti gelombang, interferensi, banyak garis. Ini membuat bulu kuduk merinding. Elektron seperti tahu ketika dia diintip. Ketika dia diintip, dia memberikan satu sisi karakter dia, yaitu sebagai karakter partikel satuan. Ketika alat intipannya diambil, dia memberikan suatu pola dari karakter gelombang interferensi terjadi. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa pengukuran yang dilakukan, yaitu pengukuran itu alat intip di sini ya, itu bisa meruntuhkan realitas. Meruntuhkan ini artinya realitas ini memberikan suatu kondisi berbeda dari hasil yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya yang secara alamiah anggaplah yang gelombang tadi ya, kan nggak diintip nih. Interferensi ternyata partikel. Ketika diintip dia memberikan realitas yang lain, yaitu sebagai partikel. Tapi sebetulnya realitas yang aslinya mana juga nggak bisa ditentukan. Apakah yang gelombang, apa yang sifat partikel satuan nih yang realitas aslinya. Yang jelas ketika diadakan pengukuran, realitas ini bisa memberikan wajah yang berbeda. Wajah yang berbeda, artinya kenyataan kondisi yang berbeda. Ini yang menyeramkan. Para pemirsa Alur 8, ini harus kita pahami ya. Jadi ketika kita menjalani alur spiritual, kita itu paham akan gejala-gejala alam. Jangan kita menjadi seorang spiritualis yang bodoh. Spiritualis yang bodoh itu tidak paham keadaan alam, perilaku alam, lalu hanya dengan hayalan-hayalan, dengan tebak-tebakan. Oh, ini kayaknya begini, ini kayaknya begitu. Ya. Nah, di alur 8 ini, tipe spiritual yang akan kita ambil adalah spiritual ilmiah yang memang mendekati kenyataan. Makanya tentang perilaku atom, perilaku partikel, ini kita pahami dulu. Ya, sehingga nantinya menjadi lebih jelas. Nah, jadi para pemirsa Alur 8 sekalian,
Ternyata alam raya ini merupakan lautan dari triliunan tidak terhingga jumlah dari elektron-elektron, proton-proton, neutron-neutron. Itu mereka itu sebetulnya sebagai gaya energi, gelombang. Ini ada peak-nya nih, ya. Ini sebetulnya hidup ya kalau dijadiin video, cuma ini statik ya. Ini karena gambarnya milik orang lain ya, saya screenshot saja ya. Ini artinya puncak-puncak yang ini ya, puncak-puncak yang ada ini sebagai letupan-letupan energi gelombang ya. Frekuensi lah ya, medan ya, medan gaya nih, medan gaya dari elektron. Kadang pendek, kadang tinggi, kadang pendek, kadang meledak. Nah, ini semua tidak bisa ditebak berapa tinggi suatu letupan-letupan dari medan elektron. Ini disebut probabilities, artinya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi letupan-letupan. Jadi partikel di alam raya ini sebagai kumpulan dari medan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terhingga, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi memiliki banyak wajah. Jadi alam raya ini punya banyak realitas, para pemirsa. Bisa kita bisa kita bilang satu wajah kemungkinan dari suatu partikel itu satu realitas. Sedangkan partikel ini tidak terhingga, saling bekerja sama, saling berkombinasi, menjadi semakin banyak kemungkinan-kemungkinan dari wajah keadaan realitas sampai tidak terhingga. Dan apa realitas yang kita alami sehari-hari di alam manusia ini, itu adalah salah satu saja dari wajah realitas dari alam raya ini. Kita melihat gunung, kita melihat pepohonan, kita melihat sungai, kita melihat laut. Itu hanya salah satu wajah realitas dari alam. Ada wajah realitas lain yang tidak tertangkap oleh persepsi kita. Tidak terhingga realitas. Nah, bagaimana realitas ini tertangkap oleh persepsi? Jadi, para pemirsa sekalian, tadi kita dari percobaan double slit, di mana ada dua realitas wajah dari partikel, hanya dua dulu tuh. Yaitu ketika dipasang detektor di depan dua celah dengan tanpa dipasang detektor. Itu sudah menghasilkan dua wajah. Mungkin ada wajah yang lain, ya. Itu wajah gelombang dengan wajah partikel. Nah, detektor ini adalah sebagai pengamat, observer. Sedangkan dalam keseharian kita, dalam jasmani dan pikiran kita, kepala kita, mata kita, telinga kita, observernya siapa? Pengamatnya. Kan bukan alat. Tapi jasmani dan batin kita inilah observernya. Atau kesadaran kita sendiri, pikiran kita. Kita melihat pepohonan, melihat gunung, melihat lautan, melihat sungai, melihat banyak realitas alam ini, itu hasil pertemuan kesadaran kita. Dengan realitas alam, dengan partikel-partikel, disajikanlah alam seperti yang kita alami ini. Ya, observernya itu adalah kesadaran kita, pengamatnya, pengukurnya adalah kesadaran kita. Dan wajah yang diberikan oleh realitas alam ini adalah apa yang kita lihat sehari-hari. Ya. Dan itu hanya salah satu wajah saja. Nah, sekarang begini, para pemirsa Alur 8. Dalam kita mengobservasi alam ini, alam sebagai realitas ini, kita punya 6 alat. 6 alat pengamat. Mata untuk mengamati hal-hal visual, ya kan? Telinga untuk mengamati gelombang suara. Hidung untuk mengamati bau-bauan. Lidah mengamati rasa. Tangan atau tubuh ya, sebetulnya ini perwakilan tubuh kita ini mengamati sentuhan-sentuhan. Ini 5 panca indera. Yang keenam sebetulnya kita punya indera keenam yaitu pikiran. Pikiran kan bisa punya ide-ide, ya kan, konsep-konsep, lalu pikiran ke masa lalu, rencana-rencana ke masa depan. Ini termasuk
landasan dalam mempersepsi realitas. Jadi ada 6 indria, ya. 6 indria ini bekerja dengan kesadaran. Ada kesadaran mata untuk mengobservasi visual, ya, objek-objek visual. Ada kesadaran telinga untuk mengobservasi gelombang-gelombang suara. Ada kesadaran pembau dalam hidung, kesadaran pembau untuk mendeteksi, ya, mengidentifikasi bentuk-bentuk bau, dikenali kembali, ya, dan lain-lain. Lalu ada kesadaran pada landasan lidah. Landasan ini bisa kita bilang kalau ilmu modernnya itu urat saraf, ya. Urat-urat saraf lah, ya. Urat saraf di lidah ini miliaran jumlahnya untuk merasakan rasa, ya, manis, asin, dan lain-lain. Pahit, ya, asem. Ini ada kesadaran. Lalu di tubuh kita ini sentuhan-sentuhan. Sentuhan nyaman, sakit, dicubit, ya, dielus, enak, dan lain-lain. Atau temperatur panas, temperatur dingin di badan terasa. Ini ada kesadaran di dalam tubuh. Lalu ada kesadaran di pikiran. Ya, kalau ini objeknya fisik nih, ya, yang panca indera ini sekali lagi objeknya fisik. Visual itu fisik. Gelombang suara fisik, bau-bauan juga partikel fisik, ya. Rasa juga fisik, sentuhan juga fisik. Ada yang berbentuk landasan mental. Yang diamati objek-objek mental. Ya, seperti memori masa lalu, rencana ke masa depan, ide-ide dan konsep. Ini landasan di pikiran. Ya. 6 gerbang landasan inilah, kesadaran di 6 hal inilah, di 6 indria inilah, ya. Kita sebagai manusia merealisasi, merasakan dunia ini seperti apa. Nah, para pemirsa sekalian, makhluk-makhluk mempersepsi lingkungannya tadi lewat indria. Pada manusia ada 6 indria. Tentunya kucing juga punya, ya, indria-indria. Burung-burung juga punya, ya. Nah, kesadaran tentang realitas ini terjadi dari tumbukan dari 3 hal secara bersamaan. Pertama ada landasan indria. Tadi landasan indria ini urat saraf lah, ya. Urat saraf di mata, di telinga, di hidung, lidah. Ini harus sehat. Kalau landasan indrianya tidak sehat, sakit, tidak berfungsi, matanya buta. Walaupun ada realitas visual di luar sana, tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena landasan matanya rusak, cacat. Demikian juga kalau landasan urat saraf di telinganya ini rusak, realitas gelombang itu tidak bisa ditangkap dengan benar, ya. Jadi harus sehat nih syaratnya, termasuk di otak kita, pikiran. Lalu ada objek. Objek ini partikel, bisa dibilang partikel yang diamati. Apapun yang visual di luar itu adalah partikel-partikel kecil, ya. Terkena cahaya pantulan masuk ke mata. Harus ada cahaya, ya, kalau mata, ya. Juga gelombang ini, ya, ini getaran-getaran, ya, dari partikel diterima dalam bentuk suara. Ini juga bau ini, itu suatu realitas wajah dari partikel. Ketika bertemu dengan landasan indera hidung dirasakan baunya. Tapi harus ada kesadarannya juga. Jadi ada landasan indria di dalam sebagai fisik tubuh kita ini, ya. Jadi partikel internal tubuh kita, landasan indria, urat saraf. Ada objek partikel di luar yang diamati. Lalu ada kesadarannya. Ini 3 harus lengkap, maka 6 indria ini bisa menangkap realitas. Sekali lagi, partikel luar bertemu dengan partikel mata, kalau ada kesadaran dilihat ini jadi objek visual. Partikel luar bertemu dengan landasan telinga yang dapat ditangkap getaran dengan kesadarannya. Kalau hidung dapat menangkap yang disebut baunya. Ini semuanya wajah dari partikel yang 5 ini. Bau, rasa, sentuhan. Partikel kecil bertemu dengan partikel. Ditambah kesadaran, lalu dipersepsi ini sebagai manis, ini sebagai asin, ini sebagai bau kentut, ini sebagai wangi bunga. Ini sebagai nyanyian lagu yang enak, ini sebagai denyit-denyit yang enggak enak.
Ini sebagai pemandangan yang indah, pemandangan yang tidak indah. Ini sentuhan yang nyaman, ini tidak nyaman, ini temperatur panas, ini dingin. Lalu ide-ide ke masa lalu, ke masa depan yang mengecewakan, yang menyenangkan, yang optimis, yang menyedihkan, dan lain-lain. Semuanya ini bermain semua. Tumbukan antara tiga hal. Landasan indria, objek partikel di luar, dan kesadaran. Kesadaran ini berupa mental, bukan fisik. Jadi landasan indria kita di dalam adalah partikel fisik internal. Objek adalah partikel fisik bisa dibilang eksternal. Kalau kesadaran ini bukan fisik, ini kesadaran itu berupa pur mental. Ini yang oleh ilmuwan belum tereksplorasi si kesadaran ini. Ilmuwan baru dua ini, tapi ilmuwan udah mulai observer, kesadaran sebagai observer, pengamat. Ya, tapi ini harus lengkap ya. Walaupun ada kesadarannya, kalau misalnya tadi matanya cacat tetap aja tidak bisa. Atau indria ininya bagus, kalau kesadarannya tidak bagus, ya, maka juga tidak tertangkap dengan benar. Nah, sekarang tergantung kepada kehalusan indria ya, artinya ke urat-urat saraf. Juga tergantung kepada jenis stasiun kesadaran. Stasiun kesadaran itu jenis kesadarannya, tipe kesadaran ya. Misalnya tipe kesadaran yang dimiliki manusia dengan tipe kesadaran dimiliki tikus berbeda dong. Ya. Nah, maka nantinya objek atau realitas ketika dipersepsi bisa memberikan penampakan atau sisi wajah realitas yang berbeda. Ya. Contoh ya. Misalnya ada bangkai yang busuk, bangkai di luar ya. Misalnya bangkai binatang udah busuk ya. Ketika itu dilihat oleh mata kita, secara visual timbul kesadaran, stasiun kesadarannya jenis manusia. Itu menjijikan. Juga biasanya selain kontak dengan mata, bangkai itu dengan hidung. Dijilat sih kagak ya, kita nggak pernah kan bangkai dicoba dijilat. Sebetulnya bisa juga, tapi kita tidak lakukan. Hidung, bau, bangkai mengeluarkan bau. Bersentuhan dengan partikel halus di dalam hidung, oh ini bau busuk, ini stasiun kesadaran manusia. Bau busuk dan tampilan jelek, ini bisa muntah di sini, ada ide, menjijikan timbul, bisa muntah orang. Tetapi ada binatang seperti lalat misalnya. Melihat si bangkai busuk itu, wih, dia lihat secara visual mata dengan kesadaran dia, oh itu makanan. Itu suatu makanan yang penuh berkah, kita bisa menyimpan telur-telur kita di sana untuk berkembang biak. Sehingga anak keturunan kita nanti bisa tumbuh di situ. Juga mungkin ya, saya nggak pernah sih ya, saya juga nggak ngerti gimana lalat berlaku, mungkin si lalat juga baunya ini enak buat lalat ini. Sedap gitu bau bangkai. Lalu dia coba dijilat, dia makan ya, nikmat ya. Kenapa? Karena jenis stasiun kesadarannya berbeda. Itu stasiun kesadaran lalat, bukan stasiun kesadaran manusia. Bisa dibilang antenanya beda, jenis antena kesadarannya ya. Tipenya ini VM, versi manusia dengan VL, versi lalat ya. Berbeda. Maka realitas yang ditangkap pun berbeda tentang tadi bangkai tikus itu. Lalu lalat itu menyimpan telur-telurnya di tikus tadi. Lalu menjadi belatung. Si belatung juga punya kesadaran sebagai belatung. Nikmat ya, dia hidup di dalam bangkai itu seperti sorga. Semuanya ada makanannya. Kelembaban di situ mencukupi, hangatnya bangkai anget ya, dan makanan berlimpah. Nah itulah salah satu contoh yang paling sederhana dari realitas bangkai yang busuk. Dipersepsi memiliki wajah yang berbeda. Di manusia itu menjijikan. Visualnya saya nggak tahu sama nggak sih visualnya antara yang dilihat oleh manusia dengan oleh lalat terhadap bangkai itu. Konon beberapa binatang itu sebetulnya tidak bisa melihat visual seperti manusia. Ya. Mungkin hanya seperti gambaran-gambaran
seperti kalau malam manusia memakai kacamata Google ya, karena gelap ya, tapi dengan Google yang, berdasarkan temperatur manusia bisa melihat benda-benda berdasarkan temperatur. Kalau ada manusia nanti akan berwarna variasi merah, biru ya berdasarkan temperatur. Dikatakan banyak binatang melihat realitas tuh seperti itu juga. Tidak seperti apa yang dilihat manusia. Tetapi yang jelas saya ingin menerangkan di sini, apa yang ditangkap oleh lalat dan apa yang ditangkap oleh manusia tentang objeknya sama yaitu bangkai yang busuk, bisa realitasnya memiliki wajah yang berbeda, menjijikan untuk manusia, sesuatu yang nikmat ya, yang penuh berkah oleh lalat. Itu yang sederhana dulu. Nah, para pemirsa sekalian, ya, di alam ini ya, kita jangan lihat ke galaksi-galaksi lain dulu deh ya, di sekitar bumi dan atmosfer bumi saja ya. Dan taruhlah planet-planet, bintang matahari kita lah. Itu makhluk tuh banyak sebetulnya ya. Tetapi makhluk itu bisa memiliki kehalusan partikel jasmani yang berbeda. Katanya manusia jasmani kasar, hantu jasmani halus. Mungkin karena dari getaran gelombang tadi frekuensinya berapa yang dimiliki oleh tubuh manusia, coba diukur. Nanti kalau ada hantu deteksi frekuensi getaran hantu berapa, berarti nanti dia bermain di partikel berapa tuh getaran partikel medan-medannya sehingga membentuk tubuhnya. Demikian makhluk-makhluk yang lain ya. Itu baru jasmani, belum ke stasiun kesadarannya jenisnya. Ular, berbeda jenis stasiun kesadarannya dengan manusia. Genderuwo, punya stasiun kesadaran yang berbeda. Malaikat bersayap ya. Makhluk-makhluk alien sebetulnya mungkin bukan alien ya, ini hidup di sekeliling kita, di atmosfer bumi atau di planet di sekitar bumi, di planet lain yang sekali-kali datang ke sini atau bagaimana ya. Cuma kita menyangkanya mereka dari luar angkasa yang jauh, padahal nggak jauh-jauh amat mestinya. Mungkin saja dia ada di pegunungan yang tinggi, kita nggak tahu ya. Tetapi tidak bisa kita lihat kecuali dia memakai frekuensi, masuk ke frekuensi yang biasa ditangkap oleh frekuensi mata manusia. Jadi makhluk-makhluk ini, makhluk dewa nih, makhluk alien, malaikat, genderuwo, bisa dilihat oleh manusia atau hantu ketika mereka memasuki dengan kekuatan tubuh mereka ya, bisa keluar masuk ke beberapa frekuensi. Ketika frekuensinya cocok dengan mata manusia, terlihat. Kalau tidak, tidak terlihat. Begitu aja secara sederhananya. Artinya begini para pemirsa. Kalau kita lihat sifat gelombang, ada berapa macam frekuensi coba spektrumnya? Tidak terhingga. Setidak terhingga itu pula dimensi kehidupan bisa ada alamnya tersendiri. Jadi dimensi itu bisa dibilang ya, sebetulnya sebanyak frekuensi partikel. Misalnya ini misal ya, misalnya manusia frekuensinya dunianya di 70 Hz. Jadi semua 70 Hz dari gerakan partikel membentuk dunia manusia, dimensi manusia. Tapi di frekuensi taruhlah 120 Hz ya, itu udah bukan dunia manusia lagi, tidak bisa manusia alami secara oleh mata, oleh telinga, nggak cocok dengan antena yang dimiliki oleh jasmani manusia, juga oleh kesadarannya. Itu tapi ada makhluk lain yang cocok di 120 Hz dan dia hidup ya di dimensi seperti itu. Jasmaninya cocok juga, kelembutan jasmaninya atau kekasarannya. Nah, makhluk-makhluk tertentu ya bisa punya kekuatan untuk memasuki frekuensi yang lain. Manusia juga bisa dengan latihan misalnya kekuatan batin, meditasi. Kekuatan meditasi ya, jika dilakukan dengan terlatih, terampil, bisa merubah frekuensi kesadaran maupun frekuensi jasmani. Kesadarannya dulu, nanti frekuensi jasmaninya dirubah dengan kekuatan kesadaran. Bisa memasuki alam dimensi frekuensi spektrum dari partikel yang lain, maka terlihatlah makhluk-makhluk yang lain. Para pemirsa sekalian, saya di sini tidak ingin mengatakan bahwa genderuwo itu ada, bukan begitu maksudnya. Makhluk alien ET ada, malaikat bersayap ada, bukan. Tetapi sangat memungkinkan
Bahwa makhluk-makhluk lain di frekuensi spektrum partikel yang lain itu ada. Apakah itu genderuwo? Ya, kita kan genderuwo kan hanya kata orang, mungkin biasnya udah banyak orang yang pernah kebetulan melihat, juga biasnya udah banyak dalam bercerita apa segala macam. Tetapi seandainya ada makhluk seperti genderuwo, itu sangat memungkinkan gitu loh maksud saya. Ya, makhluk bersayap seperti malaikat katanya bersayap. Itu kan juga sudah bias, itu kata orang berapa ribu tahun yang lalu ya. Entah benar dia juga, entah halusinasi, entah bohong, entah benar. Tetapi seandainya memang ada makhluk seperti itu di spektrum eee, partikel yang lain, membentuk dimensi yang lain, juga sangat memungkinkan. Kenapa tidak? Jadi kita tidak perlu kagetan, tidak perlu skeptik juga secara ekstrim, "Wah semuanya bohong," gitu misalnya. Tidak masuk akal, ya karena akal Anda atau akal kita mungkin belum memahami tentang masalah wajah-wajah realitas dari, eee, alam raya ini yang bisa banyak tadi, ya, atau para dewa, ya. Sebetulnya makhluknya misalnya dewa dan malaikat tuh itu juga sebetulnya misalnya, ya. Suatu dari alam frekuensi yang halus, partikel yang halus, yang di sana partikelnya juga tentunya di sana di dunia partikel itu juga, membentuk suatu pemandangan yang lebih indah misalnya ya, ada pegunungannya, ada lautannya, bisa jadi, ya. Mungkin makhluknya sama dewa dan malaikat, hanya kalau di India disebut dewa. Ketika itu di Mesopotamia, di Timur Tengah disebut malaikat. Misal ya, gitu loh. Atau hantu-hantu di sekeliling kita, misalnya di pepohonan, di sungai, di WC, bisa jadi ya. Mereka hidup di sana dalam frekuensi partikel yang berbeda dengan frekuensi partikel manusia. Nah, karena itu, para pemirsa Alur 8 sekalian, misalnya kita melihat pohon. Pohon itu sebagai pohon, itu dilihat oleh manusia dengan frekuensi partikel yang cocok dengan mata manusia. Tetapi oleh makhluk lain, misalnya oleh makhluk hantu yang memiliki frekuensi partikel mata tubuhnya berbeda, mungkin pohon tidak dilihat sebagai pohon di sekitar situ kumpulan-kumpulan partikelnya. Misalnya membentuk, tempat tinggal. Jadi itu tempat tinggal mereka. Jadi ada dibilang ada makhluk halus tinggal di pohon, misalnya begitu ya. Sebetulnya itu overlapping antara frekuensi dari, dunia hantu dengan frekuensi dunia manusia itu di pohon. Mungkin jenis-jenis apa yang kita tangkap sebagai pohon, itu cocok menjadi rumah untuk makhluk-makhluk hantu tertentu misal, bisa jadi, ya. Maka ketika ditebang ya terganggu frekuensi di sana juga berubah, bergoyang juga ya partikel-partikelnya, lalu si hantunya marah dan lain-lain, ya. Ini untuk membuka wawasan kita bahwa realitas wajah, realitas alam raya ini luar biasa beragam dan sulit diketahui realitas yang asli yang sebenarnya seperti apa, ya. Maka ketika kita tidak tahu ya, lalu kita berprasangka, "Wah, di sana ada dewa." Jangan-jangan ini dewa pencipta, jangan-jangan ini Tuhan, misalnya begitu, ya. Karena kita tidak tahu. Nah, para pemirsa sekalian, selain realitas fisik yang banyak menakjubkan, itu juga realitas kesadaran, tapi belum kita bahas banyak, nanti akan kita bahas banyak. Nah, tapi sekarang kita gini dulu, apapun materi di dunia ini berkaitan erat dengan waktu, konsep waktu. Kenapa? Karena ya, pembentukan realitas ruang. Partikel itu membentuk ruang. Apapun yang membentuk ruang itu sekaligus membentuk waktu. Jadi ruang dan waktu itu sebetulnya hal yang sama. Hanya oleh manusia untuk keperluan perhitungan, ruang dan waktu dibedakan, ya. Nah, nanti ada konsep kecepatan dan lain-lain, ya. Nah, nantinya pengalaman persepsi terhadap waktu juga berlainan pada setiap makhluk, ya. Ini ada contoh, misal contoh di film ya, kita contoh di film aja lah ya, yang
Di film Star Trek misalnya, itu berusaha tuh eee, para sutradara itu menggabungkan film scientific ya, dengan realitas keilmiahan yang diketahui lah ya, dari para ilmuwan. Contoh misalnya di sini ada suatu mirip lubang hitam yang punya gravitasi yang tinggi ya, di suatu film Star Trek. Lalu ini waktu itu ada ledakan antimateri. Antimateri bisa dibikin ya, karena udah canggih di film Star Trek ya, diledakkan. Sehingga, eee, si lubang hitam ini tidak daya tariknya agak bisa diencerkan lah ya, diperlemah ya dengan ledakan antimateri. Lalu ada 2 pesawat di sini misalnya 2 pesawat terjebak di sini 2 pesawat. Satu pesawat lebih dulu keluar, ya. Lalu si pesawat ini nungguin temannya ya, dia pergi dulu ke mana, nungguin temannya satu lagi pesawat keluar. Itu dia nunggu bedanya menurut persepsi kapal yang sudah duluan keluar dari daya tarik, lubang hitam ini, dia nunggu 25 tahun. 25 tahun kemudian barulah pesawat yang kedua keluar. Itu dari persepsi si pesawat yang sudah keluar dari gravitasi yang besar ini, medan gravitasi ini, lubang hitam. Tapi bagi pesawat yang kedua, dia berjuang untuk keluar dari ini ya, dari jebakan, daya tarik gravitasi sampai keluar, itu sebetulnya hanya beberapa detik. Ya, dengan kecepatan yang luar biasa dia berjuang ya, kurang dari 1 menit dia keluar. Tapi kurang dari 1 menit yang dialami oleh pesawat kedua, oleh pesawat yang pertama yang duluan keluar itu 25 tahun nunggunya. Ini persepsi waktu yang memang sangat misterius, ya. Contoh yang lebih mudah, nyamuk misalnya, para pemirsa. Kita semua tahu nyamuk, umurnya nyamuk itu konon maksimal paling 7 hari, 1 mingguan lah. Ada yang 3 hari bahkan ya. Artinya apa? Nyamuk itu dari mulai jadi telur, jentik, menetas, lalu membesar, lalu dia juga ada masa pubernya, ya. Masa puber, birahi, lalu kalau dia jantan ngejar-ngejar yang betina ya, lalu kalau dia betina nanti kawin dengan jantan, nanti bertelur ya, terus mengalami sampai 7 hari mati. 7 hari itu kan ukuran manusia, kita yang ngukur kan. Tetapi 7 hari dari persepsi manusia, dialami oleh nyamuk itu mulai dari bayi, jentik, menetas, sampai jadi dewasa, kawin, kakek-kakek, rentak, tua, mati. Jadi yang disebut 7 hari oleh manusia, oleh nyamuk dialami sebagai hidup yang penuh. Dari bayi, remaja, puber, dewasa, kawin, kakek-kakek, rentak, mati. Kata mereka itu nggak pendek. Kata nyamuk, itu suatu pengalaman hidup yang penuh. Seperti kita manusia mengalami kehidupan yang penuh dari bayi, anak-anak, remaja, puber, pacaran, nikah, punya anak, kerja kayak kesetanan cari duit ya. Lalu kita menjadi renta, tua, sakit-sakitan, mati. Taruhlah 70 tahun. Penuh, kita merasa penuh 70 tahun itu. Tapi di mata makhluk dewa misalnya, atau makhluk malaikat, singkat banget kehidupan manusia itu yang disebut 70 tahun oleh manusia. Kita kan hanya tahu dari sisi persepsi manusia ya. Kata dewa mungkin melihat kehidupan manusia itu seperti kita melihat kehidupan nyamuk, singkat. Sangat singkat banget, ya. Padahal kita mengalami secara penuh. Nyamuk juga 7 hari secara penuh mengalaminya, ya. Anjing misalnya, anjing itu bisa rata-rata 8 tahun, 12, ada yang sampai 16 tahun, ya. Sama, anjing seperti ini nih, golden retriever yang lucu ini bisa 12 tahun umurnya, ya. Dan dia mengalami 12 tahun itu serasa penuh kehidupan pengalaman dia 12 tahun. Dari anak-anak senang bermain, nanti jadi remaja, dia puber, kawin ya, nanti dia renta, kakek-kakek, mati. 12 tahun, penuh. Seperti kita mengalami 70 tahun, penuh. Suatu fase kehidupan yang penuh, ya.
Tapi di mata makhluk lain mungkin kehidupan kita ini sangat singkat. Di mata nyamuk, kita ini suatu kehidupan yang kekal. Manusia itu kekal. Nanti si bapak nyamuk ngomong ke anaknya, "Kamu harus berbuat baik. Kenapa? Biar kalau kamu mati, nanti kamu masuk ke dunia manusia dan jadi manusia dan hidup kekal abadi seperti manusia." Sama persis seperti kita kepada anak-anak kita. Kamu harus banyak berbuat baik, sehingga nanti kalau kamu mati, kamu masuk ke alam surga, menjadi dewa di alam surga, yang hidupnya kekal abadi. Gitu loh ya. Nah, para pemirsa Alur 8 sekalian, jadi alam kehidupan atau di bahasa Inggrisnya realm atau ruang dimensi kehidupan itu terbentuk tadi akibat pertemuan antara realitas asli partikel di luar sana di alam raya ini dengan partikel jasmani kita sendiri. Dan yang ketiga ada unsur kesadaran. Pertemuan tiga hal ini membentuk alam yang kita alami. Tapi makhluk-makhluk lain yang ada, baik yang sama dengan kita seperti anjing kan kelihatannya sama satu alam realem dengan kita, nyamuk, binatang lah ya, itu satu realem dengan kita. Tapi tidak mustahil ada realem-realem yang lain. Hantu, alam surga, alam neraka yang di sana juga, di alam surga mungkin ada binatangnya juga jenis alam surga, ya. Yang memang mungkin getarannya lebih halus, partikel jasmaninya lebih halus, kesadarannya lebih halus. Membentuk suatu ruang hidup yang lain lagi, ya. Jadi nantinya berbagai macam makhluk masuk ke dimensi alam kehidupan tertentu. Nah, ini apa yang menentukan? Ini yang menentukan adalah keadaan batin kesadaran saat ia mati dari kehidupan sebelumnya. Makhluk-makhluk yang mati dapat berpindah dimensi alam kehidupan tergantung pada bentuk kesadaran saat dia mati. Ya, makhluk ini maksudnya gimana? Ini sudah pernah saya terangkan. Misalnya ini seseorang dari realem manusia, ya, dari alam kehidupan manusia. Dia sekarat, ada pikiran menjelang kematian. Ini kita bagi dua aja dulu. Kalau pikiran menjelang kematiannya baik, maka dia akan masuk ke alam-alam yang baik. Yang disebut alam yang baik ini adalah alam yang memiliki kemungkinan hidup enak. Makan enak, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, seperti alam manusia. Ada alam yang lebih baik lagi, konon alam dewa, alam surga. Alam surga dengan alam dewa itu sama, ya. Kita di sini konotasinya alam surga. Ya, penduduk alam surga disebut dewa, gitulah, ya. Penduduk alam surga disebut dewa. Jadi surga itu alamnya ada sekarang, nggak nunggu kiamat dulu. Ada paralel dengan dimensi kehidupan kita ini. Ya, nanti kita masuk, kalau banyak kebaikan dan menjelang kematiannya tenang, bahagia dengan kebaikan, frekuensinya halus. Ketika meninggal, cocok ke alam dewa. Ya. Atau frekuensinya frekuensi manusia lagi. Tapi bisa juga frekuensinya buruk, banyak kejahatannya, kasar frekuensinya, akan menghasilkan jasmani kasar juga. Dengan persepsi yang kasar, masuk ke alam buruk misalnya alam neraka. Di sana ada makhluk-makhluk neraka yang kejam. Dan alamnya sangat menyakitkan. Atau alam hantu. Alam hantu ini biasanya pikirannya kacau menjelang kematian. Maka masuk ke alam yang kacau, yaitu alam hantu. Atau kebingungan, agak bingung menjelang kematian itu makhluk alam hewan. Alam hewan ini kadang enak, kadang enggak, ya. Kadang ada hewan yang tidak punya rumah, dia tidak bisa upgrade bikin rumah seperti manusia, ya, seperti itu. Ini disebabkan, jadi makhluk-makhluk itu bisa berpindah realem lewat kematian. Tidak lewat kematian bisa lewat meditasi nantinya tingkat tinggi. Bisa kita dengan jasmani sebagai manusia berlatih meditasi pergi ke alam dewa atau ke alam neraka untuk berkunjung doang, ya, nanti balik lagi kepada alam manusia, ya. Tapi nanti kalau satu fase kehidupan, hidup di alam dewa atau di alam neraka misalnya, itu lewat kematian dulu, lewat pintu kematian. Nah, jadi kenapa kita, ya, ada di alam manusia ini, artinya dari kehidupan sebelumnya, ketika suatu makhluk mati,
Realem yang cocok dengan jenis kesadarannya menjelang kematian itu sebagai manusia, maka jadi diri saya, diri Anda. Atau ada yang jadi binatang, anjing, kucing semua, ya. Bisa aja misalnya Anda ini ya, sebelumnya hidup di alam surga sebagai dewa. Lalu mati, frekuensi saat kesadaran matinya itu cocok dengan frekuensi jasmani sebagai manusia, maka muncullah diri Anda di dalam kandungan ibu Anda, ya. Nah, setelah kehidupan sekarang pun, ketika saya mati, nanti menjelang kematiannya frekuensi kesadarannya yang mana? Yang cocok? Alam surga menjadi dewa, alam manusia, atau alam neraka? Realem ini ada ya, ada realem ini. Bukan menjelang nanti setelah kiamat dulu ya. Lalu ada sosok nanti yang ngasih buku baik buruk. Itu cerita rakyat aja itu. Semuanya berjalan ilmiah, setelah kita mati mau masuk ke realem mana itu ilmiah aja. Dengan sendirinya, tergantung keadaan kesadaran kita ya. Nah, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu membuat frekuensi kesadaran kita itu halus, bagus ya. Setiap kali kita melakukan kejahatan, keburukan, kelicikan, maka frekuensi pikiran kita itu kasar, cocok dengan alam-alam yang kasar. Begitu loh ya secara alamiah. Nah, jadi realem di alam raya ini banyak banget ya, para pemirsa. Ya, mungkin ada realem yang tinggi di sana di angkasa ya. Dan angkasanya juga nggak terlalu jauh karena tidak terjangkau, jauh banget ya, besar banget alam raya ini. Taruhlah ya, matahari ini ada klaster-klasternya. Misalnya 1.000 matahari satu klaster atau 2.000 ya. Di sana ada realem yang tinggi, alam kehidupan yang tinggi, di mana di sana hidup seorang dewa yang maha tinggi, punya kekuatan pikiran yang kuat ya. Karena di kehidupan sebelumnya dia misalnya jago kontemplasi, meditasi. Jadi ketika meninggal, dia masuk ke alam yang tinggi. Dia bisa melihat misalnya 1.000 klaster tata surya, 1.000 matahari. Jadi dia melihat banyak hal. Dengan kekuatan pikirannya dia bisa melihat alam surga di 1.000 matahari ada 1.000 alam surga. Di 1.000 matahari klaster itu ada 1.000 macam neraka misal ya. Dia bisa lihat. Maka dia merasa aku mengetahui apa yang ada di bumi dan di langit. Dan dia tahu juga penyebab, kan dia umurnya panjang karena lebih halus ya, lebih kuat, umurnya panjang. Ketika suatu matahari meledak, dia masih aja hidup, timbul matahari baru misalnya. Ya. Apalagi manusia udah berganti-ganti, ada manusia di masa lalu, udah punah, muncul jenis manusia baru lagi. Dia mengetahui atas segala sesuatu itu. Tapi sebetulnya terbatas hanya 1.000 klaster matahari, sedangkan matahari ini ada ratusan miliar ya, atau triliunan, tidak terhingga. Ya. Dia menyatakan berbuat baiklah agar masuk alam surga yang kekal. Kekal tadi itu kayak perbandingan nyamuk dengan manusia gitu loh ya. Melihat manusia ini aduh cuma 70 tahun. Di alam yang ini ya, itu bisa misalnya miliaran tahun. Kekal dibandingkan manusia yang puluhan tahun. Tentunya ada makhluk-makhluk lain yang lebih bawah ya, yang mengagungkan makhluk yang satu ini, penguasa ini ya. Maka dia ikut ya memberitakan ya, turutilah sesuai perintahnya yang agung ini ya. Ya kalau ada realem seperti inilah ya, lalu diterima oleh manusia, disebut itu sebagai Maha Pencipta, padahal belum tentu ya. Kan manusia ini sedikit sekali pengetahuannya. Tapi tidak apa-apalah disebut Maha Pencipta, ya jadi tunduk, patuh, berbuat kebaikan, kan nanti masuk surga, betul nggak? Akibat itu semua. Selama itu memang mengkondisikan ya perbuatan baik, masuk surga nantinya itu bagus. Tapi ketika Tuhanmu itu berbeda dengan Tuhanku ya, Tuhanku yang benar, padahal dia belum bisa membuktikannya. Ya, belum bisa membuktikannya. Bahkan tidak paham tentang realitas alam raya yang kita bahas tadi aja masih bingung. Mungkin banyak yang tidak nyampe pikirannya apa sih yang diocehkan di alur 8 ini, karena dia tidak paham.
Lalu dia hanya gampang, "Ah, udahlah nggak usah didengerin, yang penting Tuhan kita itu ada satu yang tunggal yang kata orang lain." Jadi dia masalahnya hanya percaya dan tidak percaya apa kata orang, tapi tidak berusaha menembus dengan pemikiran sendiri akan realitas kenyataan dari kehidupan ini, ya. Nah, ini sebagai permulaan saja kita mulai masuk ke pemahaman-pemahaman tentang alam kehidupan ini. Nanti di video-video selanjutnya akan kita perdalam ya, agar kita lebih masuk lagi spiritual kita lebih memahami keadaan dengan lebih baik, ya. Tunggulah video-video, berikutnya lagi yang akan lebih menguak ke jalan spiritual yang lebih dalam, mendatangkan kebijaksanaan, kepahaman akan realitas-realitas kehidupan, realitas jasmani kita sendiri, realitas batin kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Para pemirsa sekalian, tetap ikuti terus siaran Alur 8 ya, jika merasa bermanfaat, ikuti video-video berikutnya, dan silahkan bagikan inspirasi ini ke teman-teman atau kenalan Anda yang lain. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi jika ada video berikutnya dari Alur 8. Semoga Anda sehat sejahtera selalu, ya, penuh berkah dalam kehidupan Anda, ya, di tengah keluarga, di realitas alam kehidupan, di fase kehidupan kita sekarang ini. Semoga Anda berbahagia. Bye-bye.